Akhirnya Menteri Sosial buka suara seputar proses pencairan bantuan PKH di kantor pos. Dan ada informasi menarik dari Pak Menteri Sosial. Guys, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Imam Rushidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu dengan channel ini, jangan lupa silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru, update terbaru dari channel ini seputar bantuan sosial dan beberapa program bantuan dari pemerintah lainnya. Jangan lupa di like video ini dan silahkan tuliskan kolom komentar kalau punya pertanyaan. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi terbaru lagi ini terkait penyaluran bantuan PKH yang banyak sekali KPM yang sampai hari ini mengadu banyak yang belum cair. Nanti kita akan menyimak ya informasi langsung dari Pak Menteri Sosial. Ya, ini termasuk seputar penyaluran bantuan sosial PKH melalui PKH dan BPNT melalui kantor pos, dan ada beberapa KPM nanti yang akan masuk ke dalam data calon penerima PKH baru. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum masuk ke informasi utama, di sini saya akan coba dulu jawab pertanyaan dari teman-teman, karena di video saya sebelumnya itu sangat banyak sekali yang bertanya ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin coba akan saya jawab. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Bang Bella ya, ini bansos pemerintah banyak yang salah sasaran, banyak orang yang mampu dapat bansos, apalagi masyarakat yang didekat dengan pengurus desa. Nah, jadi teman-teman menjawab pertanyaan ini, Kementerian Sosial hari ini sudah melakukan proses verifikasi dan juga survei lapangan, yaitu yang disebut dengan ground check atau GC. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, supaya menghindari bansos salah sasaran, kemudian bansos tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Karena dalam proses GC atau ground checking yang dilakukan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, itu langsung turun ke lapangan, ke rumah KPM dan memverifikasi survei, mulai dari kepemilikan lahan, aset bergerak dan aset tidak bergerak, kemudian jumlah tanggungan anak, kemudian jenis pekerjaan, kemudian rumah, kemudian listrik, PLN dan lain sebagainya. Ini semuanya masuk ke dalam poin-poin pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas survei. Nah, dari hasil ground check ini, data ini akan diolah oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, dari hasil ground check, kemudian verifikasi data DTKS, ya, kemudian integrasi antara DTKS dan juga data Reksosek, P3KE, maka jadilah DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang sekarang kita sebut dengan adanya kategori desil. Nah, desil 1 sampai dengan desil 5, desil 6 sampai dengan desil 10. Nah, ini dikelompokkan oleh BPS ya berdasarkan tadi ya tingkat kemiskinannya. Desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 rentan miskin dan seterusnya. Jadi berdasarkan itulah Kementerian Sosial sekarang menentukan apakah si KPM ini layak menerima bantuan atau tidaknya. Nah, jadi sekarang sudah ada integrasi antara BPS dan Kementerian Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan. Nah, data setelah data disurvei, kemudian data tersebut disampaikan ke BPS, diolah oleh BPS, maka muncullah yang namanya desil. Jadi sehingga menghindari bantuan sosial yang salah sasaran, tidak tepat sasaran, seperti misalnya pekerjaannya sebagai perangkat desa itu memang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini terkait pertanyaan kapan sebenarnya bantuan beras bulog 10 kg itu akan disalurkan. Nah, jadi teman-teman di dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Sosial dan juga anggota DPR RI, di situ juga Pak Menteri itu menyampaikan akan ada nanti penyaluran bantuan beras bulog ya. Ini dalam waktu dekat ini, hanya saja hari ini masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus diselesaikan, mulai dari program sekolah rakyat. Nah, ini sekolah rakyat ini kan
sudah harus mulai di bulan Juli ini, sehingga Kementerian Sosial hari ini masih fokus dalam proses evaluasi sekolah rakyat. Nah, sambil nanti proses persiapan untuk penyaluran bantuan beras Bulog CPP. Nah, ini juga suratnya sudah muncul kemarin, sudah diturunkan juga. Ini perintah penyaluran bantuan beras Bulog 10 kg untuk per KPM untuk 2 bulan ya, jadi Juni dan Juli. Jadi tunggu saja ya, untuk bantuan beras Bulog ini dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke informasi bahwasanya ya berdasarkan laporan dari Menteri Sosial terhadap kepada DPR RI, Komisi anggota DPR RI, ada beberapa ternyata ada ditemukan sekitar 3,6 juta KPM nanti yang akan melakukan burekol atau buka rekening kolektif. Termasuk di situ ada bantuan KPM PK yang sebelumnya bantuannya cair melalui PT Pos akan dialihkan ke Bank Himbara. Jadi buat teman-teman yang selalu nanyain bantuan PKH melalui kantor pos itu bagaimana nasibnya. Nah, memang dalam rapat tersebut Pak Menteri ini akan memindahkan ya penyaluran bantuan melalui PT Pos ke Himbara. Nah, ini kedepannya akan diusahakan untuk proses penyalurannya itu tidak lagi melalui PT Pos, karena penyaluran melalui PT Pos itu membutuhkan biaya, ya anggaran dan lain sebagainya, sehingga inisiatif Pak Menteri Sosial ini akan menyalurkan atau memindahkan proses penyaluran dari PT Pos ke pihak Bank Himbara. Namun ada beberapa kendala ya, mulai dari NIK-nya yang tidak sama, kemudian nama yang anomali, data intinya ada data anomali yang dia di pihak PT Pos bisa disalurkan, tapi di Bank Himbara sesuai dengan standar operasional prosedur itu tidak bisa disalurkan. Sehingga memang kedepannya itu ya ini mudah-mudahan masih ada yang penyalurannya melalui PT Pos bagi KPM-KPM yang datanya masih anomali, masih bermasalah. Namun ini masih dalam proses perbaikan dari Kementerian Sosial, sehingga nanti mudah-mudahan dari seluruh penerima manfaat PKH yang awalnya disalurkan melalui PT Pos itu semuanya akan dialihkan ke pihak Bank Himbara. Nah, ini masih dalam proses ya teman-teman. Mudah-mudahan saja ya dalam waktu dekat ini kalau memang si KPM itu tidak bisa disalurkan melalui pihak Bank Himbara, maka mudah-mudahan masih disalurkan melalui pihak PT Pos. Tetapi teman-teman, berdasarkan laporan tersebut ada sekitar 3,6 juta penerima PKH yang akan burekol atau buka rekening kolektif di Bank Himbara. Termasuk diantaranya adalah penerima PKH yang melalui kantor pos. Kita akan menyimak informasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Sosial di rapat dengar pendapat dengan DPR RI 2 hari yang lalu. Dalam rangka melaksanakan program. Maka itu sejak pertama kalinya lah sekarang Indonesia ini memiliki data tunggal. Nah, ini sedang terus disosialisasikan dan oleh BPS bersama kita terus untuk dilakukan pemutakhiran. Karena data pada dasarnya dinamis. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Maka itu perlu terus dilakukan pemutakhiran, dan pemutakhiran ini juga membuka peluang partisipasi masyarakat. Di samping ada jalur formal, kemudian juga ada partisipasi masyarakat. Kita ingin lebih transparan, kita ingin lebih terbuka. Apa inti dari data ini, data tunggal ini adalah ingin supaya seluruh program pemerintah itu tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak. Sambil menunggu itu, di dalam realisasi bantuan sosial itu, yang sembako itu ada 2.723.515 KPM yang kita alihkan dari PT Pos itu sebanyak 1.953.139 KPM. Itu yang dari peralihan PT Pos. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita juga sejak diterbitkannya Inpres nomor 4 itu bersama BPS melakukan ground check.
melakukan ground check dan bertemu langsung dengan KPM, lalu hasilnya dari 12 juta KPM yang kita ground check, ada 1,9 juta yang dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Nah, 1,9 yang tidak menerima bansos ini kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Jadi alokasi anggarannya tetap ada, cuma sasarannya yang dirubah. Jadi lebih pada hasil ground check yang kita dapat di lapangan. Inilah sedikit data yang disajikan oleh Dan Bapak Ibu sekalian, ditengarai subsidi sosial dan bansos itu ada yang tidak tepat sasaran. Misalnya di situ PKH dan sembako sekitar 45% ditengarai tidak tepat sasaran. Maka itulah berdasarkan desain ini kita mulai untuk melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki data agar ke depan itu kita memperoleh satu data yang lebih tepat, akurat, sehingga bansos kita tepat sasaran. Dalam rangka pemutakhiran itu, tadi sudah saya sampaikan, kita bersama BPS melakukan ground check ke lapangan, ya, dalam waktu 3 bulan kepada 12 juta DTSen. Nah, untuk itulah pada salur kedua ini, di triwulan kedua ini kita sudah menggunakan DTSen. Kita sudah tidak menggunakan lagi DTKS. Nah, ketika kita menggunakan DTSen, lalu kita mulai coba salurkan, kecuali yang masih burekol, buka rekening kolektif itu. Karena burekol sekali lagi memerlukan waktu antara 2 sampai 3 bulan. Kami terus diskusi dengan Himbara bagaimana caranya cari cara yang lebih pendek. Ya, jadi cari cara yang lebih pendek. Jadi berdasarkan itu terus kita perbaiki, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ya. Kami kemudian sekarang akan masuk kepada buka rekening kolektif yang tadi sudah kami singgung. Ada 3,6 juta KPM ya, yang sekarang sedang dalam proses burekol. Nah, sebagian dari peralihan PT Pos, sebagian lagi adalah mereka yang berasal dari exclusion error. Mereka yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Nah, hasil ground check sekarang kita masukkan dia sebagai penerima bansos. Oleh karena itu, dalam waktu ke depan ini, bansos tidak lagi 1 tahun ukurannya, tapi setiap triwulan penyaluran. Bisa jadi di triwulan pertama dapat, triwulan kedua nggak dapat. Bisa jadi karena perbaikan di triwulan ketiga mungkin bisa jadi dapat. Tapi bisa jadi lebih banyak tidak dapat lagi. Jadi nanti kita lihat begitu dinamikanya, sehingga kita akan terus-menerus melakukan ground check. Kami sudah pernah laporkan di dalam rapat kerja sebelumnya, di mana dalam pemutakhiran itu kita melibatkan pemerintah daerah, tapi juga melibatkan masyarakat secara umum, secara luas dengan membuat aplikasi cek bansos. Di dalamnya ada fitur usul sanggah. Jadi orang boleh usul, siapapun boleh menyanggah.